kado untuk ibu. Jadi sekarang kita lagi pengen foto bareng-bareng padahal habis sama kes-kes anak-anak kayak aku juga. Ya, kayak aku. Selamat datang di press conference untuk peluncuran official trailer dan juga official poster kedua persembahan dari Star Vision dan juga FMM Studios, Kado untuk Ibu. Kita akan undang jajaran cast dan juga jajaran filmmaker. Yang pertama ada Bapak Chan Parwes Servia. Selanjutnya ada Pak Mitu Nisan. Kita undang sutradara kita ada Mas Amrul Umawi. Dan juga penulis skenario ada Mas Ali Gifari. Selanjutnya kita undang teman-teman cast dari film Kado untuk Ibu, Luisa Adrina. Kita sambut ada Emir Mahira. Kita sambut ada Agla Artalidia. Selanjutnya ada Mas Zaya Amania. Kita punya Jordan Omar, Arif Alfiansyah, Ence Bagus, Bio Pratama, Sadana Agung, Adam Xavier, Paloma Turangan, Mahira Yusuf, Foni Anggraini. Lengkap sudah teman-teman cast dan filmmaker yang hadir. Sebelum kita membuka official poster kedua, Pak Parwes, silakan menyapa teman-teman yang ada di sini Pak bersama dengan teman-teman cast. Star Vision kali ini berkolaborasi dengan FMM Studio dengan sutradara Amrul Umami menggarap skrip yang ditulis oleh Ali Gifari. Sejujurnya bagi Star Vision saya selalu berkomitmen untuk selalu menghadirkan kisah yang membagikan kehangatan, kisah tentang keluarga, tentang pemaknaan perjuangan cinta ataupun kasih sayang. Pada saat dahaga saya untuk berkarya seperti itu, saya dikirimi sebuah dek cerita yang akhirnya kami beri judul Kado untuk Ibu. Bercerita tentang masa kanak-kanak yang begitu indah, yang seru, tapi juga tentang kisah cinta anak kepada ibu, bukan hanya orang tua kepada anak saja. Dan juga yang menarik di sini adalah kisah tentang Damkar, seorang damkar muda, Paris, yang sedang menanti kelahiran anak pertamanya, tapi diberikan tugas untuk mendampingi Ara. Mana Ara? Hai. Yang entah bagaimana dia datang ke Damkar untuk minta diantar mencari kado. Sebuah perjalanan 1 hari yang mengubah karakter banyak sekali orang. Dan semuanya disajikan dengan sangat apik oleh Amrul Umami. Tetapi juga yang membuat sangat istimewa, ensemble cast-nya yang luar biasa. Karya ini adalah karya dambaan saya sekian lama, yang akhirnya bisa saya hadirkan sebuah tontonan yang bisa ditonton oleh semua anggota keluarga bersama orang-orang tersayang. Ini adalah bukan hanya tentang cinta untuk keluarga, tapi juga cinta untuk sesama, untuk semua orang. Cinta terhadap lingkungan, perjuangan, dan yang pasti seru dan mengharukan. Ya sih itu dia. Terima kasih tepuk tangan buat Bapak Chan Parwes Servia. Kita akan membuka official poster kedua. Kami persilahkan. Kita buka bersama. Bismillahirrahmanirrahim. 1, 2, 3. Yes. Kado untuk Ibu 6 Agustus 2026 di seluruh bioskop di Indonesia. Sekarang kita akan foto bareng dengan teman-teman cast dan filmmaker bersama dengan kedua poster ini. Ini dia, terima kasih. Tepuk tangan sekali lagi untuk teman-teman cast dan filmmaker. Kita akan sama-sama melihat official trailer. Jadi adik-adik, teman-teman cast silakan boleh duduk. Inilah dia. Kita akan lihat bersama official trailer dari film Kado untuk Ibu. Selamat menyaksikan. Ibu lagi investasi ke Ara. Jadi nanti Ara bisa beli apapun yang Ara mau. Bisa kado buat ibu. Bisa. Damkar kan baik Pak. Damkar suka menolong masyarakat yang keadaannya lagi darurat. Jadi kadonya apa, Dek? Ibu Om sukanya apa? Anggap aja latihan jadi ayah. Belajar jadi ayah yang baik. Ngapain dia kesini?
Anak kecil ini musuh aku di sekolah. Emas 1 gram bisa 3 juta. Terima kasih kau tak menyerah. Kelihatan sekali sekarang bahwa vibes dari film Kado untuk Ibu ini sangat beragam, ya, penuh dinamika, dan saya nggak tahu bagian mana yang kalian paling suka. Tapi jujur saja, dari mulai membaca skripsi sebetulnya, terus kita mengumpulkan semua cast yang luar biasa. Ini kita dapat cast yang tidak pernah sebelumnya malah saya bayangkan akan bisa memberikan perannya dalam karakter yang diperaninya dengan sedetail itu, dengan selengkap itu. Sehingga apa yang ada di film ini bukan hanya tentang kepolosan, tapi juga sebuah perjuangan, seru, persahabatan, kesalahpahaman. Tapi pada akhirnya tentunya Kado untuk Ibu adalah sebuah refleksi yang sangat baik bagi kita sekalian, bahwa dalam kita berkehidupan itu memang sangat membutuhkan untuk kembali merefleksikan diri kita dengan pengalaman masa lalu kita, masa kanak-kanak kita. Jadi film ini tentunya akan sangat relate bagi semua di antara kita di sini. Ya tentunya anak-anak karena mereka di usianya. Tapi bagi saya yang sekarang udah menjadi seorang kakek, ya, saya menemukan hal-hal yang begitu indah, begitu penting, yang bisa menjadi sebuah hiburan lengkap bagi kalian pada tanggal 6 Agustus yang akan datang. Banyak sekali film anak-anak di luar sana. Saya juga selalu memikirkan film anak seperti apa yang saya bikin. Rasanya Kado untuk Ibu akan menjadi sebuah kado yang sangat baik untuk kita ajak keluarga dan kita merasakan keindahannya, keseruannya, kehangatannya, sehingga akan menjadi sebuah kado juga bagi kita yang menontonnya nanti. Saya di Star Vision itu bekerja sama dengan siapa saja, ya. Amro udah beberapa kali bertemu dengan saya dan ingin bekerja sama, tetapi tentunya bagi saya yang paling penting itu adalah bagaimana kita menyampaikan film yang mempunyai pesan yang solid gitu. Pesan yang kuat, yang pesan itu bukan menjadi sebuah pengajaran, tapi menjadi sebuah experience, pengalaman nonton yang menyenangkan, yang seru. Dan pada waktu dikasih deck film ini, saya menemukan itu. Dan saya tidak terlalu sulit untuk ngobrol dengan Amro. Amro paham apa yang ingin lebih dalam karya ini, dan Ali juga sebagai penulis senarionya. Dan begitu saya melihat hasilnya, semua terdeliver dengan sangat baik. Kalian bisa melihat dari teaser dan trailernya. Terima kasih Amro, ya, Ali Ghifari dan FMM. Ini adalah kolaborasi yang sangat menyenangkan. Semoga menjadikan hiburan yang bermanfaat bagi semua orang. Ya, 6 Agustus di bioskop. Siap, terima kasih Bapak Chan Parmaservia. Ini dari tadi anak saya tuh udah nanya nih kapan kita nontonnya katanya. Ya Meme ya. Iya, Meme udah mau nonton ya, Meme, udah gak sabar ya, Meme. Kapan mau nonton? Malu dia. Tentunya proses casting di film itu menyenangkan sekali karena kita melihat adik-adik lucu ini. Ya sampai ini anak-anak saya aja yang tidak main aja pengen ikut datang gitu. Yes. Semoga dengan ensemble class ini juga penonton juga bisa membawa anak-anaknya, keluarga untuk datang ke bioskop dan nonton film ini. Kita membuat film Kado untuk Ibu di mana ini tontonan yang sangat ramah anak dan penuh hiburan, tapi juga sekaligus ada unsur inspirasinya gitu ya. Dan bekerja sama dengan Pak Parwes, Pak Mitu, dan Star Vision juga dari kami pribadi, FMM dan saya pribadi juga banyak belajar gitu ya. Terutama filmmaking ya. Apalagi kan Star Vision tuh udah PH besar dan PH legend di Indonesia gitu ya. Yes. Jadi kami yang masih muda ini banyak sekali belajar ngambil ilmu dari Pak Parwes dan Pak Mitu. Saya sebenarnya sangat beruntung gitu ya, mendapatkan cast-cast anak-anak maupun yang dewasa ini yang bisa mendeliver dan menghidupkan karakter dengan sangat baik gitu. Jadi proses reading kita juga nggak terlalu kesulitan gitu. Luisa juga memerankan Ara dengan sangat baik, bahkan melebihi ekspektasi saya gitu pas di set, ketika set apalagi bersama dengan ibunya Mbak Agla ini.
Jadi beneran kayak chemistry ibu dan anak banget gitu. Kami udah ngelihat duluan filmnya kan bersama Pak Parwes. Saya pribadi ngerasa ini kayak, ini serius nih tulisan saya gitu. Wow. Kok bagus sih? Jadi kalau ditanya apakah ada riset tertentu untuk mengerjakan ini ya kan kebetulan saya dan Mas Amrul kan orang tua. Maksudnya sendiri-sendiri ya dengan rumah tangga masing-masing ya. Sekarang udah jadi orang tua. Ya, sudah jadi orang tua. Betul. Sudah jadi orang tua. Pernah saling cerita ketika kami berulang tahun anak tuh ngasih kado kan, ngasih kado dan ternyata rasanya sebagai seorang tua dikasih kado sama anak tuh aduh begini banget rasanya. Nah, tapi ternyata bagi istri, bagi seorang ibu tuh istri kita dikasih kado, mereka lebih-lebih lagi nangisnya gitu. Ya. Nah ternyata dari situlah kami kemudian meramu bikin yuk cerita tentang bagaimana perasaan orang tua yang dikasih kado sama anaknya diusahakan, dirayakan sama anaknya. Karena kan orang tua itu kan dari anaknya kecil, rayain ulang tahun anak sama teman-temannya, rayain ulang tahun anak. Ternyata ketika dibalas sama anak tuh rasanya aduh melting mas gitu. Jadi risetnya mungkin riset seumur hidup sejak menjadi orang tua. Ketika kami pikir cerita ini cukup baik kemudian dibaca sama Pak Parwes tuh sampai beberapa kali dalam proses finalisasi naskah nelfon langsung. Nelfon terus ngasih pointing ABC yang awalnya kan nge-reject ya namanya kayak pasti Pak Parwes so tau banget gitu. Ternyata pas jadi ternyata saya yang so tau banget gitu. Makasih Pak Parwes. Ternyata pengalaman Pak Parwes. Iya. Ternyata dia lebih dulu riset jadi orang tua kan dia jadi kakek. Betul. Sebelum ke teman-teman cast lain melengkapi jajaran cast yang sudah hadir di sini, kita akan undang bersama dengan kita. Ini dia ada Raybong. Yes, jadi Dio sama Emir nggak berdua doang pakai baju pemadamnya. Sekarang ada Raybong. Halo semuanya. Hai. Sebelum aku ditanyain sama Amnya, aku pengen ngomong sesuatu. Makasih ya semuanya udah datang ke sini. Ada yang udah jauh-jauh buat ke sini, buat ketemu kita semua. Yeay. Jadi kayak gimana Om? Skripnya terus gimana ngedalamin karakter sebagai Aranya? Yes. Jadi pas aku baca skripnya aku nggak bayangin aja nanti kayak gimana. Kayaknya nanti kayak gini deh, nanti kayak gitu deh. Jadi aku baca skripnya nanti bla 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 bla. Oh pasti ekspresinya kayak gini, kayak gitu. Sebelumnya aku memang sama Ibu Agla sama maksudnya Ibu Ziza sama Om Faris sebenarnya udah kedekatan banget dan udah kayak temen gitu. Jadi kayak nggak usah tentang dari deketan, nggak harus pakai kayak gitu, udah langsung deket aja gitu. Pada saat setelah syuting break gitu, kamu ngobrolnya apa sama Bu Ziza dan juga Om Faris? Pokoknya kita main-main gitu, terus habis itu ngobrol-ngobrol, main-main, pokoknya gitu deh. Aku juga sebelumnya udah pernah main sama Ibu Ziza juga. Di sini kan ada teman-teman kamu juga. Nah, gimana keseruan syuting sama teman-teman yang lain di sini? Seru banget karena semuanya pada baik, kru juga pada baik. Kita kan itu ya reading ya. Pokoknya seru banget sama mereka pas reading, pas syuting, pas kita lagi di mungkin nanti promo juga pasti seru. Buat kamu adegan tersulit kalau dari trailer tadi? Nah sebenarnya ada salah satu adegan yang aku takut banget tapi nggak jadi. Jadi sebelumnya aku disuruh ke dalam lumpur juga, ikut ke dalam lumpur juga. Masuk ke sawah, tapi nggak jadi. Nggak jadi. Nanti buat promo aja katanya kita ke sawah. Sama aja. Proses readingnya sih emang it's very limited, tapi kita sempat ketemu Damkar asli ya, Damkar dan juga ada Dio ya, bantu-bantuin segala macam. Jadi dari gerak-geriknya, dari motivasinya sebenarnya itu sih yang kita coba dapat. And itu something yang aku sangat cherish sebagai aktor ya, selalu mendapat perspektif baru dari orang yang baru gitu. Seorang Damkar itu adalah prioritasnya membantu masyarakat. Yes. Itu sesuatu yang secara naluri insting mungkin kita bisa melawan ketika kita ada masalah pribadi. Tapi Damkar itu rela untuk meninggalkan semua kepribadian mereka demi menolong masyarakat. Itu sesuatu yang aku pelajari sih dari. Gimana bertemu dengan adik-adik yang energinya luar biasa di proses syuting?
Yang jelas sih kalau syutingan biasanya aku lagi break tidur, ini gak ada tidur sama sekali. Oke. Tidur pasti kelopak matanya dibuka-buka nih. Gitu lah pokoknya. Tapi asik banget karena mereka very friendly gitu. For their age, very very smart dan sangat gampang untuk diajak bicara. Very professional juga, sesuatu yang aku sangat bersyukur. Lo di usia mereka pun sudah ada di layar lebar dan menang Piala Citra lagi Mir Mahira ya kan. Gimana Mir, silakan. Jujur agak kangen, seneng ngeliat mereka yang masih kecil, penuh kepolosan, penuh full of joy gitu. Aku tuh ngeliat aktor seumur-umur aku sekarang. Kita kan mungkin ada proses pendewasaan dan pembelajaran di mana kita bedah skrip, tahu kita untuk nyari apa, karakternya tuh motivasinya apa, di mana mereka masih ada kepolosan, di mana kayak mereka menjalankan karakternya itu dengan penuh keikhlasan yang aku agak iri sebenarnya bisa punya itu. Dan sekarang beruntung bisa kolaborasi dengan teman-teman di sini. Dan mereka juga malah banyak ngajarin aku justru. Senang banget terlibat di project ini. Menurut aku kekuatan di film ini adalah ceritanya. Benar-benar magical. Seperti Pak Parwes tadi bilang, ini adalah sebuah pengalaman menonton yang luar biasa dan menurut aku harus ditonton di bioskop. Jadi jangan tunggu nanti di streaming karena ini kayak benar-benar harus di bioskop nontonnya. Juga Mas Amrul tuh sangat terbuka untuk diskusi. Jadi dari hari pertama reading, aku datang dengan begitu banyak pertanyaan untuk juga memperkuat karakter Ziza, dan Mas Amrul sangat open untuk diskusi. Apa-apa yang belum diceritakan di skrip kita gali bareng gitu. Terus Luisa juga sangat-sangat brilian, menyenangkan sekali kerjasama sama Luisa, tidak ada sama sekali kesulitan untuk membangun chemistry. Benar-benar dia meruntuhkan semua temboknya untuk bisa menjadi anak aku, dan itu luar biasa loh, karena nggak semua orang bisa begitu Luisa. Keren. Dan menurut aku yang kuat banget di film Kado untuk Ibu adalah ini kan perjalanan seorang anak menunjukkan rasa cintanya untuk ibunya. Dan kita semua di dunia ini adalah seorang anak. Jadi kita pasti bisa somehow relate dengan bagaimana kita kasih sayang terhadap ibu. Walaupun terkadang beda-beda bentuknya, tapi pasti bisa merasakan itu. Di sini aku happy banget bisa ketemu sama Luisa, sama Mahira, Paloma, Adam. Ada satu kesulitan. Apa? Boleh ceritakan dong. Aku benar-benar kayak harus kayak kerja keras banget buat kayak bisa deket sama ini. Apa itu? Sama ular. Oh iya, karena tadi di trailer ada ya. Iya. Gimana tuh pada saat kamu tahu kamu harus berhadapan bersama dengan ular? Itu kayak awalnya kayak excited gitu. Tapi pas ketemu ularnya kok kayak gimana ya? Terakhir kan kita ngobrol juga di film Syaka Syaka, kamu bilang ke Pak Parwes kalau mau diajak main film lagi gimana? Dia kamu mau sampein nggak ke Pak Parwes? Terima kasih Pak Parwes. Kalau main film lagi yang lain siap? Siap. Oh, oke. Mau lagi. Siap. Tepuk tangan sekali lagi untuk Mas Zaya. Jadi Nini itu apa ya? Kayak Dini itu pokoknya anaknya baik, cuman agak jahat sih. Jahil ya, seru ya, syuting sama Mas Zaya, Luisa, Paloma. Ada baik-baik dan aku juga pokoknya suka semuanya deh. Mila itu kayak suportif, terus temennya Ica, temennya Dini sama Bumi, terus kayak gitu. Sedikit jahil, tapi masih seru. Adam di sini sebagai Bumi kan. Bumi itu sebenarnya anak baik. Iya bener. Tapi ya jahil. Iya. Dia jahil. Serunya gimana sih syuting sama kakak-kakak yang ada di sini? Mereka semuanya pada baik-baik banget. Aku seneng deh bisa syuting sama mereka. Tapi Nggak ada. Bagus. Di sini aku berperan sebagai Bonnie ya, dan menurut aku sangat merasa dihargai ya dapat bermain di film ini ya. Karena karakternya itu cukup menarik gitu ya. Dia ini merupakan orang yang kurang mampu dan dia sisanya nonton ya. Untungnya Om Amrul dan acting coach kita cukup terbuka untuk membahas karakternya. Ketika syuting juga banyak pengalaman yang seru. Gimana nge-build chemistry sama Luisa Joran, silakan. Tinggal ajak main langsung gampang, chemistry-nya terbentuk. Langsung kebentuk ya? Langsung terbentuk. Misal kita waktu itu main ABCD 5 dasar nama-nama aktor, langsung deket kita. Langsung. mau minta maaf sekali lagi saya telat. Tadi saya nangkepin ularnya Mas Zaya tadi. Sorry Bang. Kan damkar. Iya damkar. Saya damkar loh. Iya. Saya berperan sebagai Yusuf, which is rekan kerjanya Faris.
dan Mas Dio juga dan Damkar yang lain di film ini. Saya menjadi Damkar tuh kayak pertama kali kayak yakin Mas saya orangnya nih. Saya nih orangnya. Tapi kalau Mas Amrul yakin saya juga yakin gitu dan untungnya Mas Amrul yakin dan akhirnya deal. Iya, alhamdulillah. Gitu, Tapi jadi- menariknya di sini kembali disandingkan sama Echa. Pak Parwes tuh sepertinya sangat cinta banget sama saya sama Echa. Ya Pak ya. Yes. Kalau Mas Zaya bilang Mas Zaya siap banget film selanjutnya, saya sama Echa juga siap banget ini. Film selanjutnya. Jujur saya deg-degan ya. Ternyata syuting itu deg-degannya lebih deg-degan lagi daripada nangkapin biawak. Ya, jujur ini lebih deg-degan. Lebih deg-degan jujur ya? Jadi Oke. buat pengalaman baru bagi saya. Saya senang Damkar dilibatkan juga dari film ini. Pokoknya saya senang gitu. Katanya akan ada plan nobar bareng Damkar Indonesia dari Mas Dio. Iya, semoga ya nanti kita nobarin. Nonton nanti sambil naik mobil boleh juga tuh. Iya. Ini adalah kerjasama pertama saya dengan Star Vision. Terima kasih Pak Parwes. Tapi kerjasama yang kesekian kalinya dengan filmmaker Muslim. Jadi senang sekali bisa kerja bareng lagi. Kalau mau tahu saya jadi siapa, teman-teman nonton aja di tanggal 6 Agustus. Yang jelas saya sangat bersyukur karena bisa terlibat di proyek yang indah ini. Bisa melihat dunia dengan sederhana dari POV anak kecil ya dengan segala kepolosannya, dan buat saya ini pasti film tidak hanya cocok buat anak kecil aja tapi juga buat orang dewasa yang merindukan masa kecilnya. Buat saya sebagai seorang aktor gitu ya, itu adalah hal yang sangat menyenangkan. Kebetulan punya anak juga gitu. Terus udah gitu anak saya ngefans banget lagi sama Mas Zaya sama Luisa. Yes. Iya gitu. Ya udahlah, saya ambil aja kerjaan ini, saya bilang. Dan benar saya syuting, saya bawa anak saya ke lokasi syuting untuk membahagiakan anak gitu. Saya awalnya pengen pas tawarin jadi Pepeng, saya nggak mau, saya pengen jadi Yusuf gitu. Wih. Cuma coba Rebong boleh berdiri. Nah, pilihan yang sulit kayaknya ya. 11.37 kan. Dilihat dari trailer kan saya ada koprol tuh. Betul. Jadi yang saya persiapkan adalah bugar. Oh. Yang lain kan ngebangun chemistry, saya ngebangun otot. Apa? Media? Coba. Ih parah banget. Media minta coba. Masa coba koprolnya? Oke kalau gitu. Hey. Set. Iya. Terima kasih. Luar biasa. Nama aku Sedana. Tadinya sih nginter arah sih. Jadi karena kado untuk ibu gitu. Ibunya gak mau. Ibu. Saya memang belum bisa cerita banyak karena porsinya emang gak banyak. Jadi kalau saya cerita jatuhnya full spoiler. Kalau cerita menceritakan semuanya ya. Iya, jadinya ceritakan semuanya. Meskipun di sini saya porsinya nggak banyak, ini dari saya reading naskahnya. Ini adalah salah satu yang saya pamerin ke teman-teman saya bahwa ini film bagus. Tapi bener dah, ini tadi nonton trailernya aja kayak mau nangis saya. Nangisnya gimana? Kon di casting di sini sih. Saya sama Media mau nangis, media mau nangis Oh, katanya. media minta nangis. Media minta Sadana aku acting nangis. Aduh. Media yang minta ya Rif ya. Rif, Aduh. media. Is. 1, 2, action. Dari kanan apa kiri? Isi itu dia. Enggak, ini soalnya saya nggak bisa dua-duanya. Tapi seru banget ini sama adik-adik ketika ngelihat adik-adik ini bermain. Saya ngelihat kayak ini kayak saya dulu sih ini. Seimut-imut ini tuh saya dulu. Saya langsung ngelihat foto-foto saya masa kecil tuh. Masa amit-amit parah banget. Masa katanya amit-amit. Dari media mana Kak? Pak Parwes boleh dibantu saya. Mirip Adam Xavier atau Jordan Omar waktu lo melihat foto kecil? Kalau dulu sih saya sebenarnya Mas Zaya sih. Saya kecilnya gondrong soalnya. Kenapa Mas Zaya? Beda banget kata Mas Zaya. Kamu belum lihat aku kecil.
Tapi kita akan lihat nanti penampilannya dari Risa dan Agung. Tepuk tangan sekali lagi teman-teman. Baik, terima kasih teman-teman. Dan juga Pak Parwes dan juga teman-teman Kias. Kita akan foto terakhir di Dev Studio ini. Yang depan boleh tetap duduk namun merapat. Yang di belakang boleh berdiri. Baik, terima kasih teman-teman cast dan juga filmmaker dari film Kado Untuk Ibu. Aku gak nyangka trailernya tuh seseru itu, penuh dengan adventure anak-anak dalam perjuangan Ara mencari kado yang paling tepat untuk aku. Harapan aku film ini nanti bisa menjadi hiburan untuk keluarga. Kalau orang tua masuk ke dalam pasti bakal tertarik karena filmnya kayak masa kecil kita. Memberikan banyak perasaan yang campur aduk ya bagi anak-anak maupun orang tua. Benar-benar syutingan kita yang sangat seru dengan anak-anak kicik-kicik yang sangat berbakat. Film ini insya Allah bisa menjadi core memory anak-anak di Indonesia. Trailer aja itu udah yang kayak bikin mau nangis gitu. Aku udah hampir ngeluarin air mata dan happy banget. Trailernya juga seru banget, lucu kayak gitu. Aku nggak tahu bakal ada nangis-nangisan si Luisa. Aku nggak tahu. Seru sekali akhirnya bisa memamerkan film yang akan datang ini ke para media dan tonton penonton nanti. Posternya keren ya, jadi menggambarkan bagaimana Damkar itu sendiri menolongkan Ara mencari kado untuk ibunya. Jadi saya sendiri juga kagum. Ngelihat trailernya tuh semuanya senyum-senyum gitu, ada rasa hangat gitu di sini. Dari teaser, trailer, poster yang terbaru, wah ini bagus banget sih film ini. Ada sedikit kejutan-kejutan lucu ketika menonton trailernya dan gak sabar gimana sih jalan cerita secara keseluruhan. Saya pengen banget ngajak anak saya nonton pokoknya. Jangan lupa nonton Kado Untuk Ibu. Kado Untuk Ibu. Kado Untuk Ibu. Film Kado Untuk Ibu. Kado Untuk Ibu. Tanggal 6 Agustus. 6 Agustus Di bioskop. See you.